besar itu, melebihi PTKP itu. Ada yang kadang penghasilannya sebulan 50 juta, 60 juta. Anak-anak yang wajib pajak saya itu beberapa artis juga gitu. Dan umurnya di bawah 18 tahun gitu. Suatu hari kelak dia datang nih ke kita. Saya ini sudah harus memiliki kewajiban NPWP enggak? Gitu kan. Kemudian kita akan menyampaikan begini nih. Berdasarkan tadi pasal 8 ayat 4 itu, kita akan tanya dulu orang tuanya memiliki NPWP atau tidak, gitu kan. Ternyata dia bilang, orang tua saya punya NPWP nih, ayah saya. Nah, nanti kita akan bilang, mas adiknya nggak usah harus bikin NPWP. Karena pada dasarnya Undang-Undang PPH kita ini menganut sistem kesatuan ekonomis, ya kan? Jadi satu kakak satu NPWP gitu. Kecuali kalau misalnya dia sudah lebih dari 18 tahun dan memiliki pekerjaan begitu. Si anak itu bolehlah untuk bikin NPWP. Jadi bagaimana perhitungannya gitu kan? Perhitungan pajaknya itu nanti kita gabungkan dengan orang tuanya. Boleh ibunya atau ayahnya. Nah, kenapa harus ada kata-kata atau ini? Terkadang kan ada yang cerai atau memilih pisah harta. Silahkanlah mau dipilih, mau ikut ibunya atau orang tuanya. Nanti pengenaan pajaknya itu akan digabungkan nih dengan penghasilan ayahnya atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya. Nah, berdasarkan hal di atas, apabila seseorang memiliki syarat secara subjektif perpajakan atau objektif perpajakan, maka wajib pajak untuk melakukan atau menunaikan perpajakannya itu karena dia masih anak-anak, dia belum dianggap dewasa gitu. Dan tidak boleh melakukan suatu perbuatan hukum. Maka yang akan diwakili orang tuanya, itulah nanti yang akan menjadi perwalian untuk penghasilannya itu, untuk pelaporan kewajiban perpajakannya. Itu dia. Sejauh ini sudah cukup paham belum ya kira-kira terkait subjek pajak dalam negeri untuk orang pribadi ini? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 ini, di sini juga ada disebutkan warisan. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Ini maksudnya bagaimana sih? Gitu kan? Karena kan pada dasarnya kan kita harus memahami dulu nih, warisan yang bagaimana sih yang kita akui nih di perpajakan gitu. Kalimat dalam Undang-Undang PPH ini itu maknanya sebenarnya hanya untuk pada dasarnya kan harta dan subjek pajak orang pribadi ini kan tidak terpisahkan. Misalnya saya bekerja, saya punya harta begitu kan. Jadi kan harta itu tidak mungkin dijadikan dijadikan NPWP begitu, yang NPWP kan saya gitu kan. Karena harta dan subjek pajak pribadi yang tidak terpisahkan ini, perpajakan memandang perlu nih ada kejelasan subjek pajak bagi warisan menghasilkan yang menghasilkan gitu. Kenapa yang hanya menghasilkan? Karena nanti ini terkait dengan objeknya begitu kan. Ada subjek, kemudian ada objeknya gitu. Makanya yang kita kalau subjeknya ada tapi objeknya tidak, maka kita memandang itu kayak kurang terlalu inilah. Pada dasarnya kan fokus kita kan ke penerimaannya gitu kan. Makanya undang-undang ini diciptakan pada dasarnya untuk penerimaannya gitu. Contoh warisan menghasilkan itu apa sih gitu kan? Contohnya ini toko gudang, rumah, tanah kosong, tabungan, saham. Ini saham yang menghasilkan dividen. Deposito juga. Oleh karena itu kita masuk ke diskusi selanjutnya nih. Kita masuk ke diskusi selanjutnya. Nah,
Saya ingin kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat nggak? Bagaimana subjek pajak atas deposito istri yang belum memiliki NPWP yang telah ditinggal meninggal oleh suaminya? Boleh diberikan pendapat? Silakan. Di suaminya ini sudah meninggal, meninggalkan deposito, tapi istrinya belum ber-NPWP. Nah, ada pendapat? Ayo, Mas. Sini. Silakan. Apapun pendapatnya di sini. Namanya pendapat. Berarti boleh sepakat, boleh tidak. Terima kasih atas kesempatannya. Ini untuk pertanyaannya, bagaimana subjek pajak atas deposito istri yang Oke. Bagaimana subjek pajak atas deposito istri yang belum memiliki NPWP yang telah meninggal suaminya. Jadi kalau menurut saya si istri ini harus mengurus NPWP dulu, baru nanti subjek atas depositonya bisa diberikan ke istrinya. Seperti itu. Iya, terima kasih. Mas siapa namanya? Jedidia. Mak? Jedidia. Jedidia. Iya. Iya, makasih Mas Jedidia. Terima kasih jawabannya pada dasarnya luar biasa sekali. Saya kira istrinya diminta untuk menikah kembali itu Pak Joshua. Enggak dong. Boleh sih. Aduh. Sebenarnya pada dasarnya supaya tidak kehilangan pajak penghasilan atas penghasilan dari warisannya, walaupun deposito ini kenanya PPh final, pada dasarnya kan deposito ini kan kena PPh final nih. Benar yang dibilang Masnya, atas meninggalnya suaminya nih, dia harus mengajukan nih ke KPP nanti untuk penghapusan NPWP. Pada dasarnya kita akan tolak dengan alasan kita terbitkan nih NPWP istrinya gitu. Sehingga itulah artinya kenapa warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak begitu. Walaupun sudah dibagi, tapi nanti pada dasarnya walaupun sudah dibagi, waktu dia mengajukan penghapusan NPWP tetap kita akan terbitkan nih untuk istrinya NPWP-nya gitu. Makanya kan undang-undang ini sangat aware banget nih sama warisan yang belum terbagi namun yang menghasilkan begitu. Karena kita harus tahu nih siapa yang subjek pajaknya sehingga saat kita mau menghimbau atau memberikan konsultasi ataupun ada program seperti PPS. PPS itu kan ada itu program pengungkapan sukarela atau tax amnesty. Kita harus tahu nih siapa yang mengikutinya nanti begitu. Apakah suaminya yang sudah meninggal atau istrinya begitu. Di situ sih konteksnya nanti. Pada dasarnya kan kalau adik-adik sekalian ini jadi konsultan akan sering menemukan begini nih. Karena kan pada dasarnya kan banyak case yang kita temukan nih. Suaminya sudah meninggal. Dia meninggalkan warisan nih, saham. Sahamnya luar biasa banyak nih. Karena kan ada beberapa perusahaan dia miliki. Sementara konsultannya menyarankan untuk suaminya ikut tax amnesty, iya kan? Tax amnesty nih, di saat dia sudah meninggal. Pada dasarnya kan kalau sudah pengampunan pajak, maka kan tidak akan biasanya kan kalau kita kan tidak akan kita otak-atik lagi nih untuk yang sudah diampuni gitu. Namun kemudian harta istrinya bertambah, iya kan? Harta istrinya bertambah. Sebenarnya dari warisan ini nih yang bertambahnya begitu. Dari warisan ini bertambah harta istrinya begitu kan. Kemudian ada program PPS nih. Ya kan? Program PPS. Mau nggak mau istrinya jadinya pasti akan kena lagi. Ya kan? Karena kan dulu ceritanya kan warisan yang belum terbagi ini suaminya sudah meninggal, diikutkan TA, harusnya kan tidak. Kita bagi dulu, suaminya kita hapus NPWP-nya, terbit NPWP istrinya, baru nanti. Jadi waktu track record
pengampunan itu terbaca dengan baik gitu kan. Pada dasarnya kan yang diomongkan itu kan warisan yang dulu nih, sekarang sudah punya istrinya begitu kan. Saat dia program PPS, dia tidak perlu lagi ikut kebijakan satu karena itu sudah pernah di-TA-kan begitu. Banyak-banyak kasus lah kita temukan begini. Karena itulah